Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ibu PKH Desa Suku yang telah hadir pada acara pertemuan kegiatan kita yang P2K2 dalam modul pertemuan untuk belajar tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Adapun sesi yang akan kita pelajari pada modul ini yaitu sesi 1, menjadi orang tua yang lebih baik. Sekarang saya ingin bertanya ke Ibu, mengapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Dan kita pendapatnya salah satu ataupun dua dari Ibu, silakan untuk menyampaikan. Silakan utarakan pendapat. Jadi, mengapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Oke, Ibu, silakan sampaikan pendapatnya. Mana ya awak harus jadi orang tua yang lebih baik untuk anak-anak? Coba saya ingin mendengar pendapat ibu-ibu terkait dengan ini. Salah satu boleh. Ayo, oke, coba di sini ayo jawab. Jadi kalau kita mengapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik, itu adalah untuk agar anak kita nanti menjadi orang yang baik. Kalau kita memberi contoh yang baik kepada anak kita, otomatis anak-anak nanti akan mengikuti apa yang kita lakukan di kegiatan kita. Jadi itu. Kemudian saya lagi biasa jawabnya salah tidak apa-apa, yang penting ada feedback dari kita, saya menyampaikan merespon. Jadi sesuai dengan itu saya ingin menanyakan kepada ibu salah satu alasan hal yang paling membahagiakan atau dua hal yang paling menyulitkan sebagai orang tua. Siapa yang bertanya? Satu aja. Hal yang paling membahagiakan sebagai orang tua. Siapa yang ada di orang tua? Saya rasa ada di orang tua semua. Cuma satu yang belum. Jadi apa yang hal yang membahagiakan ketika kita menjadi orang tua? Apakah kita melihat tumbuh kembang anak dengan baik, ataukah kita melihat keberhasilan anak kita? Jadi tolong salah satunya Bu. Ya, Bu. Jadi melihat keberhasilan anak. Ya, jadi salah satu itu keberhasilan anak itu bisa membaca saja anak kita atau masih bayi bisa merangkak dan merangkak di jalan. Itu sudah menjadi hal yang sangat membahagiakan. Hal-hal positif seperti itu harus terus kita tanamkan dalam diri kita agar perkembangan di dalam keluarga, pendidikan kita itu terstimulus di dalam pikirannya. Kemudian saya ingin melakukan sebuah permainan. Permainan ini permainan terbalik bahasa mana-mana. Jadi saya minta ibu berdiri dulu. Berdiri dulu. Jadi relax saja, jangan tegang. Ya. Jadi permainan terbalik. Pasti bisa bantu pasti. Permainan terbalik. Jadi ibu-ibu ikuti sekarang, ikuti apa yang saya katakan. Yang saya katakan nanti ikuti. Seperti permainan kepala, pegang kepala, gerak lutut kaki. Pernah dengar ya? Saya pernah dengar. Jadi saya mulai dari, saya coba dulu ya.
kepala, pundak, lutut kaki. Nah, dia paham ya? Oke, kita mulai. Jadi lakukan apa yang saya sebut itu. Kepala, pundak, lutut kaki. Kepala, pundak, lutut kaki. Nah, jadi, terima kasih. Boleh kembali ibu. Jadi, silakan duduk lagi ibu. Jadi itu tadi salah satu contoh permainan ibu. Kesimpulannya itu apa? Ketika kita yang pertama, saya buat sesuai dengan perkataan malam itu semuanya mengikuti. Tapi ketika saya lakukan enggak, tapi saya pegang kepala ya, cuma ikut saya, bukan ikut apa yang saya bilang. Dan itu ya. Jadi kesimpulannya itu apa? Lebih mudah mengikuti apa yang ibu lihat daripada yang ibu dengar. Bukan begitu. Jadi saya menyebutkan kepala dan pundak. Padahal perintahnya ada pakai kepala. Jadi begitulah anak-anak kita di rumah. Dia lebih mudah mengikuti apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan di rumah, sehingga itulah yang menjadi stimulus setiap hari. Sepertinya perkataan harus sesuai dengan perbuatan. Jadi ketika kita berbohong, nah nanti ada kesinambungan antara anak dengan kita. Akhirnya anak-anak menjadi susah itu, karena lagi-lagi kita lakukan di rumah hal-hal baik seperti yang kita lihat kita lakukan para hancur. Kemudian berikutnya yaitu orang tua konsep diri yang positif. Nah, jadi orang tua harus selalu memiliki konsep diri yang positif. Contohnya yaitu bagaimana perasaan ibu-ibu ketika mendengar orang lain menyampaikan hal baik kepada diri ibu. Misalnya, sekarang saya minta ibu-ibu lagi untuk eksperimen lagi. Ibu-ibu lihat ke teman sebelahnya. Ini kan kita sudah saling kenal. Nah, saya minta Ibu Ismiani memberikan hal yang baik tentang Ibu Widiawati. Hal yang baik Ibu Widiawati ini apa? Saya kan. Coba ya. Salah satu hal baiknya. Mana yang hal baiknya? Jadi yang ada pada Ibu Widiawati apa yang baik? Kebaikan adalah kata yang baik ya. Jadi ibu ini katanya mau ngasih cabai ya. Jadi kalau lagi pesan cabai kasih cabai ya. Atau lagi pinjam duit kasih duit. Jadi atau orang itu sudah minum. Jadi perasaan kita yang dikatakan orang tapi besar teman kita yang berbicara kita baik, otomatis kita merasa seperti terkonsep perihal baik kita. Jadi misalnya gini, ada orang bicara kita kan, oh ibu Mak Vero itu baiknya, dia tahu Mak Vero itu baik. Jadi waktu menjadi motivasi terus jadi untuk bertindak baik, tidak baik. Jadi itu kesimpulannya. Kesimpulan yang berikutnya itu pikiran positif terhadap diri sendiri akan menjadi dorongan untuk berperilaku dan bertutur kata dengan baik terhadap anak. Ujian dari orang lain dapat menumbuhkan pikiran positif terhadap diri sendiri, tutur kata positif dan bertindak positif. Yaitu tidak melakukan kekerasan.
Aku juga kan tidak suka didiamkan begini. Agus kenapa diam saja dari tadi? Dia kelihatannya sedih. Kenapa ya dia? Atau jangan-jangan ibu yang salah? Ibu terlalu keras pada dia barangkali. Apa mungkin ibu sudah salah dalam perlakukan dia? Mungkin juga. Baiklah, kalau begitu, barangkali ibu harus lebih sabar. Tidak boleh terlalu sering marah pada anak-anak. Nah, jadi bang kita bisa dari buku perasaan ibu dan anaknya, jadi apa yang terjadi? Salah satunya, perasaan ibu, pesan anaknya, pesan ibunya, itu apa yang terjadi di film kita tadi? Satunya ibunya merasa bersalah pada anaknya. Jadi yang terjadi pada kejadian itu adalah ibu yang merasa bersalah pada anak, karena ibunya di rumah sedang kehabisan uang beli beras habis, dompetnya kosong, sehingga pikiran itu terbawa ketika bersama anaknya. Ketika selesai dari sekolah, ibunya tidak fokus. Harusnya ibu ini tadi itu memberikan sebelum berangkat sekolah untuk simpanan atau menyapa terjadi baik, sehingga persepsi yang ada pada anak tersebut adalah ibunya marah pada dia, sehingga apa dampaknya terjadi? Dampaknya yaitu ketika anak sedang bersekolah, dia tidak bisa fokus melakukan pembelajaran di sekolah, sehingga prestasi akademik anak bisa menurun, dan juga si ibu juga merasa bersalah lagi, terus menerus merasa bersalah, sehingga hal yang demikian tidak boleh terjadi pada kita, karena itu bisa merusak psikis dan prestasi akademik anak di sekolah. Jadi ketika ada permasalahan ekonomi di rumah tangga kita, misalnya si bapaknya belum dapat uang, jadi banyak permasalahan rumah tangga kita kan beragam. Jadi itu jangan pernah kita bawa ke anak kita. Kita tidak usah dibawa ke anak-anak, sehingga emosi dan perasaan anak kita boleh terjadi. Tidak boleh terlalu sering marah pada anak-anak. Kaget ya nak? Tidak apa-apa, kan Kak Agus dan Ita tidak sengaja. Yuk kita bersihkan sama-sama. Tolong ambilkan kain lap nak, berikan kepada Kak Agus. Terima kasih Ita. Yuk Agus, kita bersihkan sama-sama. Itu juga merupakan salah satu yang sering kita lakukan di rumah. Ketika anak-anak kita melakukan kesalahan, misalkan menumpahkan gelas atau menumpahkan air, pasti kita sering secara refleks marah kepada anak-anak. Bukan begitu Ibu? Ya, jadi secara tidak langsung hal itu ternyata membuat terganggunya psikis anak juga. Jadi
ketika kita marah, bagian melakukan kesalahan, kita marah, kita melakukan kekerasan, ternyata itu secara tidak langsung dia akan mengonsep di pikirannya, dia akan menjadi lebih pemarah. Jadi dia tidak bisa lagi konsentrasi dengan baik. Jadi pentingnya kita yaitu ketika akan melakukan kesalahan, maafkan dia, berilah perilaku yang baik terhadap anak-anak, karena dia akan mencontohkan hal-hal yang baik juga ke teman-temannya nanti ataupun untuk kegiatan dia sehari-hari. Kemudian yang berikutnya yaitu orang tua bekerja sama sebagai tim dalam pengasuhan. Jadi saya tanya ke ibu di sini, apakah pernah ibu bersama-sama mengasuh anak dengan bapaknya, ataukah ibu sendiri yang mengasuh anak, sendiri tanah, atau bekerja sama ibu sendiri? Jadi saya ingat kalau dulu jarang orang yang bekerja sama ibu, orang tua dulu intinya tugas anak itu dilimpahkan kepada istri. Jadi kalau sudah bersama sekarang, saya lihat orang tua sudah bekerja sama. Salah satu hal yang baik bagi kita, karena pentingnya melibatkan ayah dalam pengasuhan sehari-hari. Jika anak-anak merasa diasuh oleh kedua orang tua, anak akan merasakan kasih sayang yang sempurna. Seperti dia dididik oleh ayahnya, dididik oleh ibunya, dan juga di dalam keseharian orang tua, khususnya ayah, itu bisa memberikan pengejaran-pengejaran yang lebih kepada anak-anaknya ketika dalam melakukan pengasuhan. Misalnya dalam melakukan anak berusia 4 tahun atau 3 tahun, ayahnya lebih bisa membawa jadi hubungan, melihat kondisi sekitar, sehingga perkembangan kognitif anak dan stimulus terhadap anak juga baik. Jadi tidak serta-merta ibunya saja yang mengasuh anak. Kalau ibunya semua, maka sehingga anaknya tidak terasuh dengan baik. Kemudian yang berikutnya itu membuat keputusan bersama dan melaksanakan dengan konsisten. Apakah ibu-ibu pernah membuat keputusan bersama dalam mengasuh anak? Misalnya si anaknya harus pulang jam 10 malam paling lambat, harus dibuat dengan suami istrinya, harus sepakat. Jika sudah sepakat, dengan ada lagi misalnya sama ketika pulang dengan cerdas, kalau tidak konsisten, salah satunya sama bapaknya tidak marah, kita marah, akhirnya anak ini labil, bapak tidak marah, jadi tidak ada yang hidup anaknya mana. Bapak dan ibu itu harus selalu konsisten dalam membuat keputusan, baik itu dalam membuat aturan kepentingan anak maupun keputusan yang sudah dilakukan. Kita kan sedang makan. Ayo habiskan dulu. Enggak mau. Maunya es tong-tong. Es tong-tong. Mau es tong-tong. Baiklah Ita, kamu
boleh minum es. Kita, kamu bukannya tidak boleh minum es tong-tong, tentu saja boleh. Tapi tidak setiap hari. Bapak dan Ibu harus dulu kapan kita boleh minum es tong-tong. Nanti Ibu memberitahu pada kita. Nah, sekarang kita harus makan dan tidak minum es tong-tong. Ibu benar Ita. Tentu saja Ita boleh minum es. Tapi sekarang kita makan dulu ya. Cep 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 cep. Nah, dari film itu tadi Bu, apa kesimpulannya? Harus satu sepakat dan kesepakatan. Dari Ibu, apa kesimpulan film tadi Bu? Hai. Jadi kesimpulan dari film tadi kan anaknya beli es, ibunya nggak boleh, tapi bapaknya ragu. Masih udah akhirnya ibunya tanya sama, akhirnya bapaknya sama ibunya. Itulah salah satu contoh konsisten atau tidak dalam membuat aturan. Jika memang tidak boleh, dia sepakat keduanya tidak boleh. Yang satu boleh, yang tidak boleh. Yang boleh atau buat aturannya, dia boleh kemudian jika makan atau makan dulu. Jika anak merasa sudah ada yang diikutinya aturan konsisten. Ya, orang tua yang baik adalah mereka yang memberikan apa yang menjadi kebutuhan anak, bukan mereka yang selalu bermanfaat anak. Ini itu bukan kebutuhan. Nah, kita orang jangan kita berprasangka jahat kepada anak. Tapi jangan yang kurang sehat, kita tidak memberikan itu, kemudian kita berpikir oh saya ini jahat pada anak. Tidak seperti itu. Yang benar adalah kita memberikan anak sesuai kebutuhan, bukan yang diinginkan. Bisa dipahami itu. Jadi misal anak-anak beli es setiap hari adalah merupakan keinginan. Kemudian yang berikutnya menghindari konflik kehidupan anak. Kita selesai. Jadi di film yang terakhir itu adalah ada satu percakapan ibu dan bapak di anak tadi. Anaknya sedang belajar, kemudian ibu dan
yang kita diskusi tentang keadaan rumah tangga. Ternyata mereka terlibat bentrok, ya. Anak istilahnya tidak bisa belajar. Itu salah satu contohnya. Dan ketika kita memiliki permasalahan rumah tangga dengan suami di rumah, itu jangan pernah kita melakukan pembicaraan ke depan anak, apalagi anak yang belajar. Jadi kita adalah di depan anak, itu akan menjadi beban dan apalagi mereka masih duduk di bangku sekolah. Jadi saya minta kepada ibu nanti agar menerapkan itu hal-hal yang dasar seperti itu diterapkan di rumah. Ini juga ini sudah ada yang lebih besar, ada yang lebih senior kan, sudah menerapkan lebih dulu. Tapi ini sebagai acuan juga bagi kita, karena itu sudah dibaca untuk pendidikan dan pengasuhan anak yang baik. Saya rasa ada pertanyaan kepada ibu semua. Ya. Mana ibu? Biasa dari ada yang ditanyakan, yang belakang berlah sah ya gitu. Kalau didikan anak kita untuk sekarang ini sudah tidak seperti itu, gimana cara mengatasi? Kalau sudah terlanjur di luar seperti ini, jadi kita lihat usia anak-anak itu. Jadi kita mulai perlahan, kita usia 15 tahun ke bawah itu masih bisa kita terapkan hal yang seperti ini, tapi tidak sekaligus. Jadi perlahan, karena kebanyakan anak-anak zaman sekarang itu saya melihat kondisi yang ada di lapangan adalah mereka tidak ada lagi jam keluar malam mereka terlalu bebas. Ya, satu itu, kedua pengaruh teknologi seperti smartphone. Dia melihat HP itu kita buat jadwalnya. Itu ketika melihat HP sudah terlalu sering, kemudian anak-anak itu melakukan buat grup atau semacamnya sehingga mereka itulah awalnya mereka kumpul malam-malam, kemudian pulang malam, pulang ke enaknya jauh, bahkan itu kan. Jadi saya rasa kita bisa mengambil salah satu intisari dari yang tadi, menerapkan hal yang disiplin pada anak dan konsisten. Ketika kita mengatakan kamu tidak boleh keluar lagi batas jam 10, sudah, jadi kita konsisten terhadap itu. Jangan pernah melenceng dari itu. Jadi konsisten. Saya rasa kita lebih bisa kita atur. Kita ini orang tuanya yang sampai anak yang kita ini demi pendidikan dan nasib dia ke depannya. Seperti itu ibu ya. Saya rasa itu dulu pertemuan kita pada hari ini ibu, untuk pendidikan dan pengasuhan dan pendidikan sesi 1. Saya rasa cukupkan sampai di sini. Untuk pertemuan berikutnya di bulan depan, setelah pada sesi yang kedua atau ketiga, kita melihat kondisinya. Jadi lebih dan kurang dalam penyampaian saya lakukan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.